Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pelajaran IPA. Pelajaran IPA kali ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi. Sebelum kita mulai, mari kita terlebih dahulu berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Persiapan, berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita ingat-ingat terlebih dahulu apa yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang sistem pernafasan manusia atau yang disebut dengan sistem respirasi. Nah, di dalam sistem pernafasan manusia, kita akan menghirup udara berupa oksigen dan kita juga akan mengeluarkan udara tapi berupa karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu kita keluarkan. Nah, ini berkaitan dengan sistem ekskresi kali ini karena sistem ekskresi kali ini belajar tentang pengeluaran zat sisa. Nah, karbon dioksida tadi itu juga termasuk ke dalam pengeluaran tubuh manusia. Jadi termasuk ke dalam sistem ekskresi. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kita akan menyebutkan organ penyusun sistem ekskresi manusia. Yang kedua, kita akan belajar tentang mendeskripsikan fungsi sistem ekskresi manusia. Dan yang ketiga, kita akan menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi organ ginjal. Dan yang terakhir, kita akan belajar untuk menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi organ kulit. Oke, sebelum kita mulai lagi, mari kita lihat gambar di sini. Nah, gambar apa itu? Gambar itu adalah gambar dari orang yang habis berolahraga dan dia mengeluarkan keringat. Nah, kira-kira kalau kita hubungkan dengan materi yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, apa saja ciri-ciri makhluk hidup itu? Ada yang bernafas, ada yang memerlukan makanan, dan juga ada yang mengeluarkan zat sisa. Nah, zat sisa ini yang kita pelajari hari ini. Contoh zat sisanya itu ada yang dari gambar itu, yaitu mengeluarkan keringat. Jadi, mengeluarkan keringat itu termasuk dalam proses sistem ekskresi. Yang lainnya apa saja? Nah, zat sisa yang lainnya akan kita pelajari pada pertemuan ini. Dalam bab ini kita akan mempelajari 4 topik. Topik yang pertama tentang fungsi sistem ekskresi. Topik yang kedua tentang organ sistem ekskresi. Dan topik ketiga yaitu tentang gangguan organ ekskresi. Yang terakhir adalah upaya pencegahan penyakit atau upaya pencegahan gangguan organ ekskresi. Nah, untuk yang pertemuan kali ini kita hanya belajar 2 topik saja, yaitu yang fungsi sistem ekskresi dan organ sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi. Kalau kita bertanya, apa itu sistem ekskresi? Di layar sudah ada, sistem ekskresi itu adalah suatu proses pembuangan zat sisa metabolisme dari dalam tubuh manusia. Nah, kalau kita bertanya lagi, apa saja organ-organ dari sistem ekskresi? Di situ sudah ada 4 gambar. Yang pertama ada hati, yang kedua paru-paru, yang ketiga ada ginjal, dan yang keempat ada kulit. Nah, kira-kira dari 4 organ tersebut mengeluarkan zat sisa apa saja? Yang pertama, hati. Hati mengeluarkan racun. Terus kalau paru-paru mengeluarkan karbon dioksida. Untuk yang ginjal mengeluarkan urin, dan yang terakhir kulit mengeluarkan keringat. Oke anak-anak, kita masuk ke organ yang pertama. Organ pertama yaitu adalah ginjal. Ginjal manusia ada 2. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan urin. Ginjal manusia itu apakah bisa bekerja cuma satu saja? Bisa, cuman nanti kalau cuman 1 ginjal, nanti kerja ginjalnya akan lebih keras. Jadi akan membuat orang itu gampang lemah atau gampang sakit. Jadi jangan sampai kalian berinisiatif untuk menjual ginjal. Bentuk ginjal seperti kacang merah, bisa dilihat di gambar.
Di situ sudah ada bagian-bagian dari organ ginjal. Ada yang namanya korteks, medula, pelvis ginjal, ada arteri, vena, dan juga ada ureter. Di dalam ginjal terjadi suatu proses pembentukan urin. Bagaimana prosesnya? Kita bisa lihat di layar. Di situ sudah ada gambar ginjal. Di gambar ginjal tersebut ada bagian yang sudah di zoom. Nah, bagian itu adalah bagian tempat proses pembentukan urin. Ada 3 proses pembentukan urin. Yang pertama filtrasi, yang kedua reabsorpsi, dan yang ketiga adalah augmentasi. Yang pertama dulu. Yang pertama ada terjadi filtrasi, yaitu penyaringan. Apa yang disaring? Yang disaring adalah darah. Tempatnya di glomerulus. Proses penyaringan darah itu akan menghasilkan urin primer. Nah, urin primer ini dia akan masuk ke dalam proses reabsorpsi atau penyerapan kembali. Tempatnya di tubulus contortus proximal dan menghasilkan urin sekunder. Lalu urin sekunder ini dia akan masuk ke dalam proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat. Tempatnya di tubulus contortus distal dan akan menghasilkan urin yang terakhir. Lalu urin yang terakhir tadi akan dibawa kemana? Bisa kita lihat di gambar itu lagi. Di situ ada 2 gambar ginjal yang ke bawah menuju ke kandung kemih dan ke uretra. Jadi urin yang terakhir tadi yang asalnya dari tubulus contortus distal dia akan menuju ke pelvis atau ke rongga ginjal. Lalu dari rongga ginjal dia akan menuju melalui saluran ureter menuju ke kandung kemih. Di kandung kemih di situ ada sebuah kantong yang berisi tempat penampungan sementara untuk urin. Jadi urin yang sudah jadi tadi akan ditampung sementara di dalam kandung kemih menunggu untuk dikeluarkan melalui kencing. Nah, saat kita merasa kebelet untuk pipis atau kebelet untuk kencing, maka nanti kencing yang dari kandung kemih dia akan menuju uretra lalu akan keluar. Oke anak-anak, untuk yang pembahasan organ ginjal kita sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke organ yang kedua, yaitu kulit. Kulit, apa fungsi kulit itu? Fungsi kulit yang pertama adalah sebagai alat indera, yaitu indera peraba. Yang kedua untuk mengatur suhu tubuh. Yang ketiga untuk membentuk vitamin D. Yang keempat untuk melindungi jaringan di bawahnya. Dan yang terakhir untuk menyimpan kelebihan lemak. Untuk bagian-bagian dari organ kulit kita bisa lihat pada gambar. Di situ kulit terurutkan mulai dari lapisan paling atas yaitu epidermis, lalu ada lapisan dermis, dan itu juga sudah ada bagian-bagiannya. Oke, lapisan dari kulit ada 2 lapisan. Yang pertama ada lapisan epidermis atau lapisan yang atas, dan yang kedua ada lapisan dermis yang bagian dalam. Yang pertama, lapisan epidermis terbagi menjadi 2, yaitu lapisan tanduk dan lapisan Malpighi. Untuk yang lapisan tanduk, ciri-cirinya yaitu selnya berupa sel mati yang selalu mengelupas, jadi yang ngelontok. Yang kedua, tidak berpembuluh darah. Jadi kalau kita menusuk bagian dari lapisan ini tidak akan keluar darah. Terus dia juga tidak berinti dan punya zat keratin. Untuk yang lapisan Malpighi itu selnya selalu membelah diri. Lalu dia punya melanin atau zat pewarna pada kulit dan melindungi kulit dari sinar matahari. Untuk lapisan yang kedua itu ada lapisan dermis. Lapisan dermis ini ada banyak bagian di dalamnya. Yang pertama ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler itu berfungsi untuk menyalurkan nutrisi pada akar rambut dan sel kulit. Lalu juga ada kelenjar keringat. Dia menghasilkan keringat atau yang termasuk dalam sistem ekskresi ini. Lalu juga ada kelenjar minyak. Dia untuk menghasilkan minyak. Minyak ini yang menyebabkan kenapa kulit kita kadang kalau di wajah berjerawat atau berkomedo, itu karena ada minyaknya. Minyak ini itu sebenarnya berfungsi pada tubuh kita, yaitu untuk mencegah penuaan dini pada kulit. Nah,
Terus juga ada pembuluh darah, berarti untuk mengedarkan darah di kulit. Terus juga ada ujung saraf sebagai perasa dan peraba atau sebagai alat indera. Lalu juga ada kantung rambut untuk tempat tumbuhnya rambut. Oke anak-anak, tadi sudah Bu Alif sampaikan mengenai sistem ekskresi dan dua organ ekskresi. Kira-kira apakah nyambung? Semoga nyambung. Untuk pertemuan selanjutnya, maka akan disampaikan lagi materi tentang organ yang belum Bu Alif sampaikan, yaitu tentang paru-paru dan hati. Nah, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, maka bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya tubuh kita itu kan selalu bermetabolisme. Nah, metabolisme ini menghasilkan zat sisa. Zat sisa ini harus dikeluarkan, karena kalau tidak dikeluarkan, maka dia akan menumpuk menjadi toksin atau menjadi racun. Itu. Jangan lupa untuk mengisi link presensi yang di dalamnya juga sudah ada beberapa pertanyaan untuk mereview pemahaman kita setelah menonton video ini. Untuk itu tetap semangat dalam menjalani pembelajaran daring meskipun di rumah kita bisa tetap beribadah Ramadan dan belajar. Oke, kita tutup pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Bu Alif akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.